guess I'm just a play date to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Citra Amalia, saya perwakilan dari kelompok 3. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semuanya video hasil wawancara kelompok kami. Sebelum kita melihat videonya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan kerja saya. Yang pertama yaitu ada Alif Faskar Kinasih, Muhammad Rizky Firdaus Fasya, Adina Riza Paradela, Tia Silvia Sanena, Mantika Lestari, Dia Ulhakal Mukni, dan saya sendiri Citra Amalia. Baik, untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sedang berada di usaha pembuatan gula aren yang berada di Jalan Polipes, Sumber Agung, Kemiling. Di sini kami sudah bersama dengan Ibu Karsia ya Bu. Ya. Sebelumnya nih Bu, boleh memperkenalkan dirinya sendiri, seperti nama, umur, alamat, dan pendidikan terakhirnya. Nama saya namanya Karsia. Kalau umur saya baru 39 tahun. Alamatnya di sini ya Bu ya, di Jalan Polipes. Ya. Ini usahanya gula aren ya Bu ya. Nah, dapat ide usaha ini dari mana ya Bu ya? Dari siapa? Atau memang sudah tahu dari lama? Mungkin kalau idenya lucu mungkin ya. Iya. Mungkin nggak percaya. Saya dulu bapaknya tuh deres, nggak bisa bikin gula. Saya jual sama adik saya. Nah, udah itu ada yang pesen nilainya 10 liter. Nggak diambil, jadi saya panggil tetangga saya yang masih kecil, umur kelas 3 SD, saya suruh ngajarin saya bikin gula. Namanya Helen. Sekarang udah sekolah, udah kerja. 3 SD ya Bu Iya. ya? Wow. Tidak disangka-sangka ya Bu ya? Iya, mungkin orang nggak percaya. Guru saya anak kecil yang ngajarin saya. Hebat sekali ya. Kenapa sih Bu usaha ini yang dipilih? Apakah karena memang passion sukanya di sini, atau karena ini lebih menguntungkan daripada usaha lainnya? Ya, karena ya kayaknya kalau usaha ini ya bisa di rumah, bisa ngurus keluarga, atau lagi tapi menghasilkan uang. Iya, benar. Lagi masa pandemi ini Bu ya. Usaha ini dimulai sejak tahun berapa Bu? Tahun 2013. Sudah lama ternyata ya. Sudah sekitar 7 tahun ya? 8 ya? Dari 2013. Ini produk yang dihasilkan apa aja Bu selain gula aren? Atau memang hanya gula aren saja? Ya kalau buat hari-harinya yang pasti lah ya. Jadi kalau pas bulan puasa kayak gini kalau buat rumahan ada sih, kita kadang-kadang jual kue, ada juga di tahun juga pisang, kalau musim durian ya jual durian di rumah sini juga. Nah Bu, untuk usaha ini nih modal yang dikeluarkan itu berapa ya Bu ya? Apakah harus besar atau sedang saja gitu? Kalau saya sih modalnya nggak dihitung ya, sepunya saya, semampunya. Iya. Nah modal ini juga termasuk ini ya, arennya ya. Arennya itu punya sendiri atau Beli bagaimana? pohonnya. Beli pohonnya. Lahannya atau pohonnya aja? Pohonnya aja. Pohonnya aja. Belinya itu maksudnya apakah memang sama orang yang dikenal atau bagaimana Bu? Sama orang yang kenal. Yang punya kebun dia nggak bisa beres. Kita dia memang butuh uangnya jadi cepat. Jadi kita orang beli pohonnya. Nah untuk satu pohonnya berapa Bu jualnya? Belinya Iya. 300.000. Satu pohon 300.000 ya Bu ya? 300.000 sampai mati. Nah, jumlah produk gula aren ini dalam sekali pengerjaan itu berapa ya Bu? Nggak pasti. pasti. Kalau pendapatan nggak pasti. Ya kalau lagi banyak sampai 20-an toros. Kalau lagi sedikit ya kadang cuma dapat 3 toros. Gitu. Iya. Untuk satu gula aren itu atau satu toros gula aren itu berapa harganya? 25.000. 25.000.
keuntungan ini bagaimana Bu? Apakah tetap atau berubah-ubah? Tadi tidak tetap ya. Biasanya tapi kalau dirata-ratain berapa Bu? Apa itu? Keuntungannya Per hari? iya per hari. Nggak bisa di rata-rata ya? Ya itu. Kalau lagi banyak ya banyak, kalau lagi sedikit sedikit. Nggak bisa ini, nggak bisa prediksi berapa. Tapi ini keuntungannya bisa untuk mencukupi kehidupan sehari-hari kan Bu ya? Iya. Nah, target pasar dari produk Ibu ini gula aren ini siapa aja Bu? Target pasarnya seperti misalnya apakah ibu rumah tangga atau seperti restoran, tempat makan? Kalau buat itu mah ya ada nggak tukang tempe itu datang ngambil ke sini. Tukang buat sukanya dawet. gitu ya, Iya Bu? kayak gitu ya gitu. Oh, Ya, jadi ada yang rumah makan juga. target pasar itu seperti pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang kuliner juga ya Bu ya? Iya. HP itu dia ngambil sih katanya sih HP sih katanya orangnya ngambil. Banyak nih kan Ibu ya usaha aren juga nih selain dari usaha Ibu. Menurut Ibu yang membuat usaha aren Ibu ini berbeda dengan usaha aren lain itu apa ya Bu ya? Kayaknya nggak ada bedanya sih, sama aja sih. Ya, Sama. Apakah yang kemiri tadi? Mungkin. Oh kalau iya kalau itu kan buat ini pengerasannya. Ya berbeda-beda kalau buat pengerasannya. Ada yang kemiri, ada yang pakai minyak sayur, ada yang pakai kelapa. Itu bedanya cuma itu aja. tapi yang jelas sih di produknya dibuat dengan cinta ya Bu ya. Selanjutnya pertanyaannya akan diajukan oleh rekan saya Adinda. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin untuk yang selanjutnya mungkin ada strategi pemasaran. Biasanya Bu untuk penjualannya itu sendiri ada strategi khusus itu nggak sih Bu? Ya kalau jualan sih kalau kayak sekarang media sosial ya. Oh, pakai media sosial juga. Iya. Biasanya pakai apa Bu? Pakai WhatsApp kah atau bagaimana? Anak saya itu. Oh nanti terus difoto begitu, Iya. terus di share gitu lah ya. Iya. Oh. Sekarang kan karena udah semua tahu, udah sekali itu aja. Ya, sekali masarin, Langsung. udah. Nah, makanya Jadi- saya daftarin Google Map biar orang carinya enak. Nanti ini berarti udah ada ya di Google Maps pembuatan ini Iya. pula ini. Bagus ya. Untuk selanjutnya tuh di sini tuh ada nggak sih Bu karyawan yang membantu gitu? Enggak karena sedikit mbak. Jadi skalanya itu kayak yang bantu ya masih orang-orang Iya, rumah iya. gitu. Ya paling kan dia orang bantu ngangkat. Apa kalau misalnya saya repot, anak saya benerin apinya. Gitu-gitu aja. Untuk pembuatan gula ini ada nggak sih Bu peralatan yang digunakan tuh biasanya ada apa aja itu? Ya ini wajan, ini buat kerukannya, terus cetakan. Kayak ember ini buat ada cetakan. Oh ya nih kayaknya nih cetakannya unik banget nih Bu. Ini kenapa bisa kepikiran kayak cetakan dari bambu gini? Ya setahu saya orang sini dari dulu pakai kayak gini nih mbak. Oh. Dari zaman dulunya cetakannya bambu ini. Soalnya kan ada tuh yang pakai kayak mangkok. Iya. Iya itu. Iya itu. Mungkin Kayak biar batok gitu ya. Iya, mungkin kayak biar lebih dibentuk sama ukurannya lebih ini ya Bu ya, kayak stabil dan Iya. kayak terjangkau gitu, lebih kecil gitu, enak baginya. Iya. Untuk proses pembuatannya sendiri tuh biasanya dimulainya kayak gimana ya Bu? Apa itu? Proses pembuatannya dari awal sampai jadi gula gitu. Ya, direbus aja. Oh, jadi direbus. Itu biasanya membutuhkan waktu berapa lama Bu untuk perebusannya? Dari kayak tadi ini dari jam 8 sampai jam 1 kayak ini baru nyetak. Tergantung banyak sama sedikitnya mbak. Kalau lagi banyak itu sampai kita kadang dulu pernah kita maghrib baru karena punya wajan satu Iya. jadi satu wajan. Jadi maghrib itu baru nyetak. Wow, Buat 17 toros itu seharian. butuh kesabaran. Iya, kalau misalnya cuma satu wajan, sekarang kan kita ada 2 wajan, jadi ya gimana caranya biar lebih cepat. Jadi bisa langsung kayak 2 wajan bersamaan gitu. Iya. Kalau dulu mungkin satu wajan karena Satu, mungkin iya, ganti-gantian atau gimana gitu ya Bu ya. cuma satu wajan itu karena kan nanti kalau wajannya penuh, kalau udah berkurang tambahin lagi. Kalau wajan cuma punya satu awal-awalnya.
masih merintis lah Iya. ya kan. Nah, setelah kita punya gaji, kita beli. Karena kalau saya apa sih, barang itu nggak berani kredit, Mbak. Jadi langsung Jadi biar nunggu punya sendiri, duit. ya, biar langsung Nunggu gitu. punya duit. Kalau belum punya duit ya udah biarin gimana caranya. Pakai itu dulu Iya, lah yang ada ya, aja. cukupnya aja ya. Untuk ibu ada produk lain nggak selain kayak pembuatan gula ini? Kalau yang udah Heeh. sebelum saya repot kayak sekarang ada sih nggak bikin kue tentang jahe. Tuh harganya kita jual 75.000 per kilo. Terus ada keripik pisang, keripik singkong, gitu tuh. Dodol juga saya jual. Kalau mau lebaran kayak gini kan biasa saya jual dodol, jual wajib gitu. Tadi kamu lihat kolang kaling juga Ya, ada Bu? kolang kaling, Iya, terus kolang tadi ada kaling. kayak durian gitu. Iya, kalau musim durian, juga. ya terus saya juga kalau biasanya sih kalau musim durian jual kolak durian, terus kinca durian. Karena sekarang ini sambil ngurus orang tua Iya. yang udah lansia, udah nggak bisa ngapa-ngapain, jadi udah tetap dulu buat kue-kue itu. Yang bisa dikerjain ibaratnya singkat waktunya, Iya. nggak membutuhkan waktu lama gitu. Iya. ya. Kalau kue kan gimana ya? Makan waktu, terus ibu saya kan udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma terbaring. Jadi ya, udahlah ini aja dulu yang dijalanin. Mau kapan lagi kita ngurus orang tua, mumpung masih ada. Tahun depan belum tentu. Iya. Untuk dalam pembuatan gula ini ada kesulitannya nggak Bu yang dihadapi? Biasanya apa? Paling kalau pas ngaci itu ya, pas keluar aciknya itu, kadang kan kita bikin nggak jadi. Oh, Bisa nggak jadi? bisa nggak jadi juga. Nggak Bu? bisa dicetak. Itu kenapa bisa nggak jadi? Itu kena keenceran atau bagaimana? Bu? Karena ngaci itu loh, baik kayak keluar sagu gitu dari pohonnya. Oh, iya iya iya. iya. Tuh nggak bisa dicetak ya. Itu aja. Cuma, Kalau dari kayak prosesnya ini gitu ada nggak Bu kayak kesulitan lain gitu selain itu tadi? Nggak ada. nggak ada. Oh. Untuk ini kan udah masih pandemi nih Bu ya, masa corona. Itu ada perbedaannya nggak Bu pendapatannya gitu? Enggak, kalau gula aren itu malah lebih gencar. Oh, Pandemi ini malah lebih apa ya? malah lebih banyak ya Iya, peminatnya. lebih banyak permintaan. Apalagi kalau nggak bulan puasa, niranya itu rame. Rame yang mau dia. Katanya sih bisa buat pencegahan, katanya. Banyak itu yang permintaannya niranya itu, minum nira. Nira seger. Nira yang baru diambil itu. Ya. Kayak jadi langsung kayak diminum gitu ya Bu? Iya, bahkan Menteri Kesehatan dari Puskes sini dia nganjurin minum ini. Dia sendiri seminggu bisa 2-3 kali ngambil niranya. Bahkan yang diabetes ya, banyak yang udah sembuh dari minum ini. Oh, ini juga bisa penyakit Iya. gitu ya Bu ya? Yang niranya, nira segernya itu, nira yang belum dimasak. Jadi kayak nira yang baru diambil dari pohon Iya. itu langsung kayak ibaratnya cuma disaring aja, Iya, diminum gitu. Iya. Kita harus coba ya kalau kapan-kapan. Kayaknya enak deh. Oke. Next kita coba. Untuk pembuatan gula ini kan pasti ada cara pemesanannya itu. Biasanya tuh cara pemesanannya tuh gimana ya Bu ya? Kita datang ke sini atau tadi pakai media atau bagaimana? Dia, kayak dia. Dia mas kayak ini yang buat hari Sabtu ini kan ada yang udah pesan dari Hanura. Oh ya. Dia udah pesen jauh hari, nanti saya sanggupin. Ya udah buat 15 terus nanti hari Sabtu sore. Kalau sore nggak sempet diambilnya hari Minggu pagi gitu. Tapi kalau sama nomor punya saya itu harusnya nelpon, karena kalau apa cuma apa sih namanya Kayak tiba-tiba ke sini, abis itu kayak mau beli gula tuh nggak bisa ya Bu? nggak bisa kalau nggak ada barangnya gimana. Oh, iya. Makanya kalau yang udah langgan itu udah tahu daripada dia sia-sia datang nggak dapat. Mending kayak nelpon dulu Iya, atau ngabarin tuh nelpon ngasih dulu. tahu kalau Iya. mau pesan kan. Ya kadang-kadang jarang nelpon udah langsung ada, ya udah hari ini ambil. Bisa. Kalau lagi kayak gini lah kalau bulan puasa ini tetap nggak bisa kalau sekaligus dapat. Terus Pesan dulu. ya untuk target untuk kedepannya dalam ini pembuatan gula Ibu pengennya mau gimana? Misalnya lebih besar atau gimana gitu? Ya kalau pengennya mau lebih besar kalau ada modal. Oh. Butuh modal ya. Ada butuh mungkin pohonnya juga
lebih banyak. Iya, modal itu kan ya itu buat Iya. beli pohon. Makanya kan modalnya buat beli pohon atau kita mau beli niranya yang orang-orang yang nyadap nggak bikin gula. Gitu. Penyadapan nira itu ibu lakukan sendiri kan Bu ya? Penyadapan nira itu. Beli juga. Oh enggak. Jadi tadi Ngambil niranya itu sendiri kan bapaknya tadi. Iya, bapak ngambil. Ada juga yang nyetor ke sini yang jual. Oh, ada juga yang Iya, setoran. ada yang jual. Makanya itu butuh modal ya itu. Karena kan kita kalau beli nira itu kita bayarnya mingguan. Kalau misalnya nih dari hari Minggu dia setor dicatat terus aja, nanti hari Sabtu itu bayaran, dia dapat berapa ratus liter dibayar gitu. kalau misalnya beli dari para penyadap itu berapa tuh Bu? Biasanya berapa liter belinya dan harganya per liter itu berapa? Kalau beli ya berapa liter aja ada ya saya beli. Kalau buat berapa harganya saya tampungnya cuma 2.000. Tapi kalau saya jual sama konsumen niranya aja 6.000. Oh, jadi dari situ juga bisa dapat keuntungannya, Bu. Ya. Jadi kan mereka kan yang beli nira itu buat minum kan paling banyak kan 10 liter udah paling banyak. Sedangkan nira kan nggak bisa disimpan lama. Iya. Basi. Makanya ada juga yang nanya kok gula sama niranya mahal niranya. Ya itulah karena karena itu kalau sebabnya. kalau gula bisa disimpan lama. Kalau nira nggak bisa. Nira itu setengah hari itu udah basi. Tuh. Ibu dari tadi melakukan ini ya kegiatan Pencetakan. Pencetakan ini biasanya kalau untuk dia mengeras menjadi gula aren yang biasa kita lihat di pasar tuh berapa lama tuh, Bu? Ibu? Nunggu sampai dia keras bisa dikeluarin dari cetakan. Nah ini udah langsung kalau udah rampung beres nyatanya udah keras. Oh, jadi langsung gitu Iya, ya, Bu ya? Tidak perlu nunggu lama ya Bu ya? Enggak, Mungkin masih berasa hangat tapi tetap masih bisa panas. dikeluarin. Iya, udah bisa keluarin. Oh, iya. Ini udah bisa. Maaf. Udah bisa. Bisa ini Mas di atas bisa. Kelihatan enggak? Kelihatan nggak? Ini nih hasil gula pelepasan. nira yang telah Mengeras bisa nih. dicetak dan mengeras nih. Mulus ya bentuknya. Bagus. Bu, dari pembuatan gula ini ada limbahnya nggak, Bu? Yang didapat gitu. Kayak air tadi itu. Itu kan nanti diambil sama tetangga buat minum kambing. Jadi limbahnya itu cuma itu aja ya, Bu? Iya, ya cucian wajan itu aja. Cucian wajan habis itu bisa diambil sama Diambil, tetangga buat iya, minum buat kambing, minum ya. kambing. Jadi nggak ada apa kayak limbah-limbah yang nggak berguna gitu ya, semua Nggak ada. habis gitu. Iya. Nah, Bu, kalau menurut Ibu sendiri usaha gula aren ini bisa nggak sih Bu memiliki potensi untuk jadi usaha yang maju di Lampung sendiri? Ya pengennya masih maju Mbak. Tapi ya itu modal. Modal Paling Iya kalau kan? nggak punya modal nggak bisa maju. Iya, ya kalau nggak punya modal kan kita punya sendiri-sendiri aja. Ayo Semana kembali ke kan Lampung. kekuatannya modal sendiri Bapak kan cuma Bupati, Ibu berapa? Gusti. Modal ini. Kalau punya modal kan kita beli, punya siapa aja dibeli. Jadi Iya. makin lama makin banyak produksinya. Mungkin bisa memenuhi pasaran. Iya, Bu. Tapi kalau kita modal punya sendiri kan sisa makan berapa? Itu aja. Ibu, kalau seumpama kita punya ini nih ladang apa nira nih aren, itu sebenarnya lebih untung yang begitu atau tetap yang beli tadi? Ya punya sendiri sebenarnya. Kalau punya sendiri kan udah nggak modal lagi. Kan namanya kita di ini kan kadang-kadang kita juga lagi butuh duit, tetangga nawarin pohon nggak dibeli, sayang kan daripada lepas sama orang lain. Ya itu yang bingung. Kalau lagi nggak ada modal. Nah, Ibu tadi cerita kalau misalnya ada nih pembuatan yang pernah gagal. Nah, kalau misalnya gagal itu lalu bagaimana, Bu? Apakah dibiarkan begitu saja? Ada yang atau- nampung juga. Itu ada yang mau. Biasanya kalau yang Ditimbang. gagal, Dia cuma manis sih sebenarnya, cuma dia nggak bisa begini, nggak bisa keras. Ya kita masih aja kita perwer, terus plastik. Nanti ada yang mau ditimbang buat bikin cuka. Oh,
masih bisa di ini. Harga tetap, kalau harga 20.000 kalau buat begitu. Oh, 5.000 lebih murah ya. Iya. Ya, karena mungkin karena tadinya kan Iya. kita mau dibuat gula, jadi nggak bisa. Iya, gitu terus dia gagal. juga nggak bisa tahan lama. Oh, lebih. Karena kan dia basah. Nggak pernah kebuang, pasti jadi duit lah ya. Dimanfaatkan Maksudnya, semaksimal iya. mungkin pokoknya Iya. ini Ra. Buat bikin yang pasti itu ya bikin cuka itu. Kalau yang udah kayak gitu tuh. Oke. Banyak ya ini gini. Manfaatnya. Nah, nanya apa lagi? Bisa nggak bisa jawabnya? Iya. Karena kayaknya pertanyaan kayak gini udah sering banget. Iya. Pasti ya Bu ya. Tadi cerita ya sering banyak pengunjung ke Iya. sini. Ini mahasiswa juga sering Iya. kesini mungkin. Kan Wawancara. ada yang ngambilan paketan. Kalau hari-hari biasa dia ngambil paket. Kalau ngambil paket kan dia 3 hari harus udah ngasih tahu. Oh iya Bu. Tadi kan saya lihat nih tumpukan kayu bakar. Ya, Untuk yang jelas pasti bakar ini ya. Iya. Buat Nah ini tumpukan kayu bakarnya ini ngambil dari mana ya Bu? dari kebun. Dari kebun yang deketan dengan ngambil nira. Iya, yang kelewatan sama bapak itu jadi Yang kalian sekali lewat. yang jatuh-jatuh itu ya Bu ya. Iya, yang udah mati, pohonnya udah mati. Biasanya butuh berapa misalnya kilogram atau butuh berapa banyak kayu Iya, gitu dalam sekali pembuatan gula itu, Bu. Kalau sekali buat itu kan bapak bawanya pakai motor tuh, Iya. 2 ikat itu. Oh, udah ikat motor bolak-balik itu. Jadi itu Iya. sekali pembuatan gula. Iya, kalau lagi sedikit ya lebih sedikit lagi kayunya. Itu tetap tergantung Iya, sama tergantung. niranya ya, Iya. banyak sedikitnya nira ya. Tergantung bahannya banyak ya butuh Kayunya juga kayunya banyak, waktunya juga banyak. Ibu untuk pembungkusan produk gula arennya sendiri ini membungkusnya pakai apa Ibu? Kan banyak tuh di pasaran ada seperti pakai Kayak di Lepas, plastik pakai atau ini. kertas, Ada yang dibalut ya kalau begitu. teman saya sih ini ya gimana permintaan aja. Ada yang minta dibungkus pakai daun itu pelepah pisang, pohon pisang. Ada yang karena dia mau buat ketengan gini aja pakai plastik. Itu nanti saya contohin yang pakai pit pisang. Kalau ada saya juga ngirim ke minimarket. Oh, itu dijual sama minimarket ah, juga. jadi dia itu apa manajernya itu kan selalu telepon anak saya kalau habis minimarket itu, kalau pas dia di gudang dia telepon kan nanti dia hari apa ke gudang ngisi. Ya udah. Makanya ya butuh modalnya dari situ. Kadang-kadang kita dari minimarket minta permintaan itu banyak suruh ngisi, kita pas bahannya nggak ada sedikit. segitu saja mungkin wawancara dari Dari kami, kami mengenai usaha gula aren ini. Untuk Ibu Karsya kami terima kasih banyak. Kami dari jurusan kehutanan mengucapkan terima kasih sebaik-baiknya kepada Ibu telah membantu tugas kami untuk menyelesaikan ini. Terima kasih Bu ya. Iya, Masih, Bu. mantap banget. Cek. Yang kalian tunggu kan, let's go.